Perkenalkan, nama saya Fendi dari SBDA. Di sini saya akan membahas perubahan sosial dalam kehidupan dalam dunia pendidikan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 di kalangan mahasiswa. Perubahan sosial adalah fenomena yang akan selalu terjadi di setiap kelompok masyarakat dan hal yang tidak bisa dihindari dari masyarakat. Seperti COVID-19 ini menyebabkan dampak sangat banyak di kalangan masyarakat maupun di dunia pendidikan di kalangan mahasiswa. Dalam perkuliahan ini biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dalam adanya COVID-19 ini, maka semua akses yang dilakukan sebatas dalam pembelajaran dilakukan di rumah atau daring. Perubahan yang terjadi ini menyebabkan dosen, mahasiswa, dan orang tua harus ekstra lebih karena akan mengaruhi proses pembelajaran. Berikut beberapa pendapat dari mahasiswa. Beberapa hal sih, terutama kita kan nggak boleh keluar rumah, kita kan harus di rumah terus, stay di dalam kan biar nggak terpapar virus kan. Ya palingan ya hal sosial misalkan kayak tidak keluar rumah, habis itu kayak kalau misalkan berpapasan di jalan nggak saling menyapanya, harus pakai jarak, dan juga ya penjarakan doang sih, jadi kayak kita nggak lebih dekat sama orang untuk berinteraksi gitu sih. Dan juga pasti banyak yang lain lagi, misalkan kayak nggak ada salaman, terus istilahnya nggak ada tosan lah istilahnya gitu dalam bersosialisasi, apalagi kalau sama teman sendiri kan biasanya akar banget, terus jadi kayak seakan-akan ada jarak gitu sih. Tiap keluar sih sebenarnya nggak boleh keluar ya, cuman kita yang berkepentingan untuk keluar pasti ada halangan lah, kayak ya harus menggunakan masker, terus di tempatnya juga harus jaga jarak. Itu kan kita yang dulunya nggak hidup kayak gitu, jadinya kayak ada batasan gitu, kayak yang ya udah. Hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial di masa pandemi ini, kita harus menerapkan kebiasaan baru, yaitu dengan menggunakan masker dan menjaga jarak dalam dunia pendidikan, di mana kita sering melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, dan di masa pandemi ini kita harus melakukan pembelajaran secara online atau daring. Peran pemerintah yang sudah nyata tuh kayak beberapa pembagian kuota gratis untuk kuota belajar kalau menurut saya sih, dan juga sosialisasi di sekolah untuk para guru untuk menyediakan fasilitas belajar daring, misalkan melalui Zoom, melalui Meet dan sebagainya. Dan juga ya tadi stand kuota gratis, dan ada di beberapa daerah kayak pemasangan internet untuk warga. Tapi yang beberapa dampak negatifnya kayak misalkan di beberapa daerah koneksi internetnya masih buruk, dan juga pada keluarga yang kurang mampu atau yang tidak mampu untuk memberikan internet kepada anak-anaknya, kayak ya gitu nggak bisa gitu. Terus juga kan belajar butuh HP, terus juga laptop untuk keperluan daring. Beberapa lapisan masyarakat juga nggak ada yang sanggup untuk membelinya gitu istilahnya. Jadi ada dampak negatif sama dampak positifnya juga, seperti itu. Peran pemerintah sih menurut saya kurang memfasilitasi gitu. Untuk kuota ya emang dari pemerintah, dari Menteri Pendidikan juga udah ngasih, cuman nggak semuanya kena gitu, nggak tepat sasaran juga. Ya tepat sasaran, cuman banyak yang nggak dapat gitu. Adapun yang udah dapat pasti penyalahgunaan juga. Peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat yang terdampak COVID ini sudah sangat berperan penting, terutama dalam kalangan masyarakat dalam pendidikan, yaitu dengan cara memberikan kuota gratis, namun secara pembagiannya belum merata, sehingga banyak anak-anak yang masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara online ini. Jadi kesimpulannya, pembelajaran di saat ini dilakukan secara online karena semua pergerakannya dilakukan secara terbatas dengan
adanya COVID-19 ini. Namun, keterbatasan ekonomi membuat mahasiswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam adanya pembelajaran online tidak memutus mahasiswa untuk berkreativitas tanpa batas. Terima kasih.